Hai hai, jumpa lagi bersama aku, Ma Epi gitu ya. Hari ini tuh aku tuh pengen curhat. Curhat tentang apa? Ya tentang kehidupan kita, permasalahan sehari-hari kita yang emang kita alamin gitu. Apa aja sih yang sering bikin kita itu dongkol gitu ya? Misalnya aku gitu. Jadi ketika sudah bekerja, meskipun mungkin banyak orang julitin tentang pekerjaan kita yang mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka, kalau aku sih tipenya ya terserah gitu. Tujuan dari pekerja itu kan kalau aku ya untuk cari penghasilan. Kalau aku itu kerja itu udah nggak cari pengalaman lagi gitu, karena udah lama bekerja juga, udah berpindah-pindah dari perusahaan satu ke yang lainnya, udah cukup lah yang namanya itu cari pengalaman. Mungkin kalau cari pengalaman itu ya buat orang yang belum pernah bekerja dan bekerja hanya 1 bulan 2 bulan lah, itu bisa dibilang mencari pengalaman. Kalau sekarang ini ya nyebutnya kalau bekerja ya cari penghasilan. Kalau udah dapet penghasilan, kita itu kadang tuh dijulitin sama tetangga, temen, ataupun saudara. Sering nggak sih digituin? Misal kita ditanyain gini, seprene kok orang nyantel opo-opo. Oh my Sering nggak sih god. dengan pertanyaan seperti itu? Kita itu dipertanyakan gitu loh. Udah lama kerja, kenapa kita nggak bisa A, nggak bisa I, nggak bisa U? Kadang pun kita dibandingkan dengan orang lainnya gitu sebagai pembanding kita. Itu loh udah kerja 1 tahun bisa beli ini, bisa beli ini, kok kamu kerja sama kayak dia udah 1 tahun nggak bisa beli apa-apa. Kadang itu kita itu diukur dengan materi yang bisa diperlihatkan kepada orang lain gitu. Padahal tujuan atau alasan orang bekerja itu kan banyak ya. Ada orang yang bekerja memang dia sebagai tulang punggung keluarga, jadi penghasilannya itu pure untuk memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder pun kadang mereka itu udah nggak mikirin, yang penting kebutuhan primernya itu tercukupi. Ada mereka yang bekerja dengan alasan membantu orang tua, membantu membiayai sekolah adik-adiknya, dan menghidupi dirinya sendiri. Ada mereka yang bekerja itu memang pure untuk dirinya sendiri, karena mungkin orang tuanya sudah berkecukupan, jadi dia kayak nggak ngasih ke orang tua. Itu juga ada yang bekerja karena untuk membiayai hidupnya sendiri, untuk belajar, misalnya yang mereka bekerja sambil kuliah. Ada juga yang mereka itu bekerja untuk membiayai biaya pendidikannya, kayak tadi kuliah, masih membiayai dirinya sendiri, masih ngirimin orang tua juga. Banyak gitu loh, itu sebagian contoh aja alasan dari mereka itu bekerja. Jadi ketika kita dibanding-bandingkan tanpa mereka itu tahu alasannya kita bekerja, itu menurut aku itu ya nggak fair. Kalau mau membanding-bandingkan kedua orang, yaitu harus dari sama-sama, dalam arti sama kondisinya, sama situasinya, sama alasannya bekerja, itu pantas gitu kalau dibandingkan gitu. Kalau misalnya aku dibandingin, loh itu udah kerja loh 1 tahun, bisa beli mobil, bisa beli ini, bisa beli itu, aku dibandingin kayak gitu, aku belum bisa. Lah, kalau aku sih dibandingin kayak gitu ya aku ya udah, aku biarin aja, bodo amat. Lah mereka banding-bandingin aku yang emang pada dasarnya itu kita itu emang udah beda gitu. Mungkin mereka rumah udah punya, dibeliin orang tua, kebutuhan sehari-hari masih dibantu orang tua. Kalau kayak gitu mau dibandingin kita yang apa-apa mandiri, kan yang nggak fair. Ya kalau ada yang bandingin-bandingin kayak gitu ya gue bodo amat, nggak gue pikirin gitu loh. Terserah mereka mau ngomong apa, mau banding-bandingin kita kayak apa, emang pada dasarnya kita beda kok dibanding-bandingin. Kecuali kalau kita itu sama, mau banding-bandingin fair, malah nggak apa-apa, kita senang, jadi penyemangat gitu kan. Oh, dia itu kayak sama kayak aku, apa-apa sendiri, coba hidup mandiri. Oh, kok dia kerjanya juga seperti itu, kok dia bisa gini ya, bisa gini ya. Itu malah bisa memotivasi gitu kan, memotivasi kita yang dibandingin. Oh, dia sambil buka usaha apa ya, kok bisa gini ya, gimana ya kok bisa manajemen uangnya bisa gini gini gini. Mah kita bisa tanya seperti itu gitu. Tapi kalau kita dibandingin sama mereka yang emang basicnya udah ada bantuan gitu, ya kita ya
males aja gitu, masa dibanding-bandingin sama mereka sih. Mereka aja bisa buat rumah kadang juga karena dapat warisan, dibantu orang tua. Sedangkan kita kadang kita bisa bangun aja masih ngutang kan di bank gitu. Kita beli mobil bisa nyicil angsuran tiap bulan aja udah terima kasih gitu, udah alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan keluarga tanpa ngutang lah gitu, juga udah alhamdulillah gitu. Jadi kadang kita tuh nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Adapun kita misalnya punya materi yang berlebih, dengan kita bisa membelikan suatu barang, emangnya itu harus diekspos gitu, harus ditunjukkan ke orang-orang? Kan enggak. Kan ada tipe orang itu, tipenya itu yang nggak suka pamer. Jadi ketika beli apapun itu ya diem aja gitu, nggak bilang ke orang-orang. Jadi orang taunya dia kerja tapi kok nggak punya apa-apa, taunya orang gitu. Padahal kadang tabungannya mereka itu banyak, karena mereka itu kadang tipe-tipe orang yang nggak suka membelikan suatu barang gitu, sukanya nabung, beli tanah. Kan nggak kelihatan tuh ya kalau kita itu nggak ngomong gitu. Tapi kan kadang yang julitin itu tuh nggak mikir sampai segitu, taunya yang kelihatan fisiknya dia beli motor baru, dibanding-bandingin. Kan juga nggak etis ya kalau kayak gitu kan. Yang dibanding-bandingin itu misal ada dua, si A sama si B, sama-sama masih ikut tinggal orang tua. Yang satu itu kalau kerja misalnya penghasilannya itu dikasihkan ke orang tua semua, karena untuk bantu misalnya bayar hutang orang tua atau bantu biayain adiknya. Sedangkan yang satu itu bekerja dengan penghasilannya itu tuh ya dimilikin dia sendiri. Otomatis kan apa yang mereka dapatkan, kita kan membeli sesuatu kan juga beda. Yang satu uang aja mungkin udah nggak punyanya buat uang sanggup bekerja, ataupun punya sisa mungkin sedikit. Sedangkan yang satu kan gajinya itu utuh, nggak diberikan kepada orang tua, jadi mereka kayak bisa beli barang ini barang itu. Kan kadang orang bandingin itu tuh nggak, karena nggak tahu alasannya gitu. Tapi menurut aku sih ya, kalau jadi orang itu nggak usah banding-bandingin si A sama si B. Kalau kita tuh belum tahu situasi kondisi, julitin tuh harus berkaitan dengan materi yang didapatkan. Kadang kita juga nggak tahu kalau orang tersebut punya penghasilan mungkin disimpan, nggak dibeliin barang. Kita kan kadang juga nggak tahu. Kita tuh kadang malu sendiri gitu nantinya ya, ketika tahu ternyata dia udah punya ini di sana. Ketika kita dulunya udah julitin gitu tuh kadang tuh malu sendiri gitu. Maka dari itu ya, kalau mau julitin orang tentang penghasilan orang, kalau dinilai dari materi atau membanding-bandingkan keberhasilan orang, itu ya harus tahu alasannya, situasinya, kondisinya kayak gimana gitu. Jangan asal nyeblak aja kalau julitin gitu. Masa apa-apa juga diukur dari materi? Hello, kita itu gak semuanya orang yang suka pamer gitu ya, yang apa-apa harus ditunjukin ke orang. Kadang pun kita bingung kalau kita mau beli sesuatu, kalau kita nggak tunjukin ke orang, dikira tadi kita itu kayak kerja tapi nggak punya apa-apa, nggak bisa nyantolin apa-apa gitu. Tapi kalau kita nunjukin ke orang, nanti kita masih dijulitin juga kalau kita tukang pamer. Hayu, bingung kan? Aku sendiri aja juga bingung kalau habis beli sesuatu gitu ya, mau dilihatin ke orang, takutnya dikira pamer, nggak dilihatin nanti dapat nyinyiran kayak gitu tadi. Ya udah deh, stop, nggak usah yang namanya itu kepo. Orang punya penghasilan, mau buat A, mau buat B, mau buat C, mau buat beli ini, terserah. Nggak usah banding-bandingin, mikir aja, mungkin dia punya rezeki berlebih, bisa beli ini, bisa beli itu. Jangan dibandingin sama orang-orang yang memang belum bisa seperti mereka gitu. Karena semua itu kan juga butuh waktu juga, butuh proses juga. Kita kan nggak tahu, mungkin hari ini kita bandingin A sama si B, suksesan si A, belum tentu kan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan itu keadaan masih sama gitu. Roda kehidupan kan berputar. Mungkin hari ini si A lebih unggul secara materi dengan si B, tapi mungkin kedepannya mungkin si B lebih unggul daripada si A. Kita nggak tahu gitu. Jadi buat kalian itu please stop,
Jangan julitin atau kepoin penghasilan seseorang terus banding-bandingin sama yang lainnya gitu. Udah, gak usah diurusin hal-hal yang gak berguna kayak gitu ya. Kita mikirnya itu bodoh amat.